Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wartoyo. Waalaikumsalam Bu Nurul. Pripun kabare? Alhamdulillah kami sekeluarga baik. Pun panjenengan juga baik kan? Alhamdulillah sehat baik semuanya, Pak. Oh ya, apa ini kesibukannya hari ini ya dalam nota waktu dekat ini? Mau technical meeting FLS 2N. Oh, iya. Sibuk ya, Pak, orang sibuk, Pak. Alhamdulillah. Semoga lancar, Pak, acaranya. Terima kasih, Pak Wartoyo. Begini Pak, nah dari kemarin kan kita sudah melakukan beberapa tahap dalam supervisi, nggih? Yes, Masih ingat kita kemarin melakukan apa Pak Wartoyo? Observasi ya, kita Observasi, iya. Sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi juga, nggih? Nah, kemarin observasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan tahapan yang terakhir dalam supervisi, yaitu pasca observasi. Gini Pak, menurut Pak Wartoyo tujuan dari pasca observasi itu apa? Makasih Bu Nurul atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi tujuan pasca observasi itu menurut saya untuk mengkomunikasikan dari apa yang sudah kita rencanakan dan kita lakukan di tahapan supervisi akademik, terutama di bagian akhir ini, untuk mengetahui performa seorang pendidik supaya dalam memberikan pembelajaran di kelas itu lebih maksimal, lebih bisa memerdekakan anak dalam belajar tanpa harus adanya sebuah tekanan. Kira-kira seperti itu Bu Nurul. Oh iya, ya bagus Pak, sip, betul. Jadi kita dalam pembelajaran jangan sampai kita membuat anak itu merasa takut, gitu Pak, merasa tidak suka dengan apa yang kita berikan pas pembelajaran kita. Kalau bisa kita itu menjadi seorang guru atau pendidik yang selalu dirindukan oleh siswa kita, nih Pak. Betul sekali. Dari kegiatan observasi kemarin, Pak Wartoyo itu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 7C, nggih? 7C dengan materi teknik vokal. Nah, dari kegiatan tersebut pasti ada baik dan atau ada baiknya atau ada kekurangannya. Nah, ini kalau yang baiknya menurut Pak Wartoyo itu apa yang sudah panjenengan dalam pembelajaran dianggap baik itu? Oke, baik Bu Nurul. Kita sama-sama mendapatkan sebuah modal di dalam diklat CGP, yaitu berkaitan tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE, kompetensi sosial emosional. Dari yang baik yang kemarin saya lakukan di observasi itu, setidaknya saya menerapkan dari pembelajaran tersebut. Yang berkaitan tentang KSE, sebelum mengawal pembelajaran, anak-anak dibariskan saling kepada Pak Guru sebagai bentuk rasa hormat. Terus kemudian diawali dengan kegiatan berdoa, menanyakan kabar, mengecek kehadiran. Kalau kemudian pas di saat itu ada anak yang nggak masuk kemudian sakit, kita saling berempati bersama untuk mendoakan. Itu salah satu pembelajaran KSE yang sudah kita terapkan, dan termasuk di bagian kegiatan intinya juga ada kegiatan KSE yang dikembangkan. Nah, selain itu pembelajaran diferensiasinya, kita sama-sama tahu bahwa diferensiasi itu tidak hanya sekedar kita itu mengelompokkan anak iki kayak begini, kayak begini, kayak begitu, tidak. Tapi memang kita sama-sama tahu bahwa diferensiasi itu ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, seperti itu menurut. Oh iya, bagus Pak Wartoyo. Tetapi alangkah baiknya, Pak, ini kan berhubungan dengan materi panjenengan tentang teknik vokal. Alangkah baiknya dalam KSE-nya itu anak-anak itu dikuatkan atau difokuskan. Jadi panjenengan bisa menampilkan video nyanyian daerah atau nyanyi lagu-lagu nasional itu, biar anak-anak kemudian disuruh ikut menyanyi, ikut menirukan lagu tersebut. Itu akan lebih, menurut saya akan lebih bagus, lebih membuat anak itu lebih fokus, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu sedang masukan. Tetapi mungkin Pak Wartoyo ada hal lain yang bisa membuat anak itu lebih fokus selain masukan dari saya. Kira-kira ada nggak Pak? Biar anak itu, aku senang banget pelajarannya Pak Wartoyo, aku biar semangat gitu. Yang jelas ada penerapan semacam mindfulness ya, yang berhubungan dengan KSE lagi, dan kemudian di situ ada menyesuaikan ini Bu, karena kan mapel seni budaya kan sebenarnya kan mencoba untuk meyakinkan kepada anak-anak itu untuk bisa ada keterlibatan secara maksimal. Misalkan kan kemarin di dalam teknik vokal itu kan ada teknik pernafasan, ada teknik art
artikulasi dan ada intonasi. Nah itu bagaimana anak tahu tentang itu. Nah kita memberikan dengan kontennya. Terus setelah konten anak-anak itu proses. Nah, untuk teknik vokal yang baik itu seperti apa, teknik pernapasan yang baik seperti apa, anak-anak melakukan itu proses. Sampai kemudian di akhir produknya itu ada satu lagu yang dinyanyikan bareng kemarin kan, lagunya Sampai Jumpa. Seperti itu kan, kita kan kemarin kan itu kan dinyanyikan bareng, itu kan sekaligus untuk mengetahui seberapa pemahaman anak tentang materi yang sudah diserap sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing tadi. Oh iya ya, sip, bagus Pak, sudah baik itu. Nah kira-kira kedepannya jenengan mau melakukan apa biar lebih baik dari sekarang gitu? Ya pertama yang berkaitan tentang apa yang sudah saya anggap itu, saya mencoba kalau bisa setidaknya memang itu untuk bekal kami secara pribadi, tapi selain itu saya juga punya keinginan untuk pertama apa istilahnya mempertahankan itu di setiap saya bertemu dengan anak-anak, artinya mempertahankan sesuatu yang sudah baik itu. Terus kemudian yang kedua menjaga kalau bisa ya, dan ini sebagai sebuah upaya kita berbagi praktik baik kepada rekan sejawat dan juga nanti untuk kemajuan yang ada di SMP Negeri 1 Klaten. Begitu Bu Nur. Oh iya, kalau boleh tahu gini Pak, tadi kan jenengan bilang mau berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Nah itu dengan cara bagaimana biar teman-teman sejawat itu bisa memahami, bisa mengerti, bisa ikut menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang disertai dengan KSE itu. Ya, terutama sesama teman yang satu rumpun dengan saya dulu, Bu Nurul, seni budaya, kita mencoba memahamkan tentang diferensiasi itu sebenarnya seperti apa. Jadi ya perlu adanya sebuah peraga, nek wong bermain musik kok ngawang tok kan enggak, mungkin ya mencoba memahamkan yang demikian itu. Terus kemudian nanti di sekolah mungkin sebenarnya penerapan pembelajaran diferensiasi itu kan bisa dilakukan siapapun kan. Nah, maka nanti kita memberikan pemahaman itu, mungkin nanti kita juga meminta kesempatan kepada banyak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, kemudian nanti ke wakil kurikulum untuk ada sebuah kesempatan, istilahnya kayak semacam mendesimasikan atas apa yang sudah saya dapat di dalam diklat JGP seperti itu. Oh iya, bagus, rencana yang bagus Pak. Baik Pak Wartoyo, ini tadi kan kita sudah ngobrol, sudah tahu yang baik dari apa yang sudah panjenengan laksanakan dalam pembelajaran. Nah ini kan dalam pembelajaran pasti ada kekurangannya juga. Nah menurut Pak Wartoyo itu yang masih kurang waktu panjenengan mengajar anak-anak itu kira-kira apa? Ya, dalam proses pembelajaran kita sama-sama tahu ada 3 hal langkah ya Bu ya. Ada istilahnya ada awal, inti, sama penutup kan seperti itu kan. Nah di kegiatan awal itu saya dalam melakukan kegiatan apersepsinya itu masih mendominasi pembicaraan saya, itu masih satu arah dari saya gitu Bu. Saya yang selalu memerintahkan anak untuk ini dan itu dan segala macam. Belum banyak menerlibatkan anak di dalam tahapan yang awal. Tapi kalau kegiatan inti dan refleksi akhir pembelajaran itu sudah dipastikan di setiap kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, anak-anak semuanya sudah terlibat sesuai dengan apa yang mereka diskusikan dan presentasikan. Tapi di awal memang saya merasa masih ada domainnya untuk saya, begitu Bu. Intinya masih banyak ceramahnya ya Pak ya. Jadi memberikan kesempatan siswa untuk aktif itu masih kurang ya. Ya berarti dalam pembelajaran berdiferensiasi kan biasanya kita melibatkan anak, selain itu juga kita membutuhkan sarana dan prasarana. Nah yang untuk pembelajaran materi mapel Pak Wartoyo ini terutama tentang seni musik nih Pak, seni musik atau seni budaya nih. Nah itu pasti ada sarana atau ada hal yang membuat pembelajaran itu tidak berjalan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan apa yang sudah kita buat dalam RP atau dalam modul aja. Nah kira-kira apa Pak dalam pembelajaran itu, apakah menemukan hal-hal yang membuat pembelajaran itu tidak sesuai yang kita harapkan atau menemui titik lemah dalam menerapkan pembelajaran diferensi? Ya, kita sama-sama tahu begini Bu, bahwa dalam gaya belajar anak itu kan ada istilah auditori,
kinestetik dan audiovisual kan gitu kan. Secara visual di kelas 7 itu sebenarnya kita udah dapet ya, cuman dari sisi auditorinya memang belum karena ada LCD proyektor dan slide-nya. Terus kemudian kalau kita untuk mengakomodir anak-anak yang memiliki gaya belajar yang mereka cenderung lebih suka mendengar, itu masih kesulitan di alat misalkan kayak semacam speaker aktif yang di kelas itu belum ada. Dan ketika itu seperti itu mau nggak mau upaya yang kami lakukan adalah